Halo anak-anak pintar Indonesia, jangan lupa dukung channel Bapak dengan cara like, share, subscribe ya, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih semuanya. Halo anak-anak pintar Indonesia, apa kabar semuanya? Jumpa kembali dengan Bapak dalam pembelajaran tematik kelas 6 tema 7. Nah, anak-anak kelas 6, kita hari ini akan membahas subtema 3 dari pembelajaran 3 dan 4. Nah, anak-anak, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Oke, kita mulai dengan pembelajaran 3. Di sana kita bertemu dengan Dayu dan Lani. Nah, Dayu berkata, bergotong royong menandakan bahwa kita saling membutuhkan dan bukan makhluk yang paling sempurna. Nah, siapkah kamu menjadi pemimpin yang dapat menghargai sesama? Nah, mari kita belajar bersama dengan Dayu dan Lani. Oke anak-anak, mari kita baca teks pidato berikut ini, kemudian lakukan perintah dari teks yang akan dibawanya ya, yang ada di bawahnya. Bapak dan Ibu Guru serta seluruh karyawan SD Palapa yang saya hormati. Tidak terasa, sudah 1 tahun saya menjalankan kepercayaan dari Bapak Ibu untuk memimpin koperasi karyawan kita. Sudah beberapa tahun ini, kita bersama-sama merasakan manfaat organisasi kecil kita ini. Perlu kita ingat kembali bahwa tujuan mendirikan koperasi bukan untuk mencari keuntungan. Koperasi karyawan kita didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Semua anggota memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hasil dari berkembangnya usaha bersama ini. Bapak dan Ibu, kekeluargaan dan kebersamaan adalah modal utama dalam koperasi ini. Peduli terhadap jalannya usaha koperasi menjadi kewajiban tiap anggota. Bukan hanya tugas dari ketua atau pengurus, semua memperoleh kesempatan untuk belajar. Secara mandiri, kita menetapkan jenis usaha koperasi dan menjalankannya. Pengurus yang melaksanakan, anggota yang mengawasi dan memberi masukan. Keuntungan pribadi tidak diutamakan. Justru melalui koperasi kita mengasah kepedulian terhadap kebutuhan anggota lain. Sudah 5 tahun berjalan. Semua keputusan kita tetapkan bersama secara musyawarah. Begitupun dengan keuntungan koperasi di tahun ini. Apakah keuntungan tersebut akan dibagikan kepada anggota atau akan dimasukkan kembali sebagai pemenambah modal? Akan kita diskusikan dalam rapat besar hari ini. Bapak dan Ibu, rapat besar karyawan tidak hanya untuk anggota, namun terbuka untuk semua. Justru saya ingin semua keluarga besar SD Palapa menyaksikan proses musyawarah ini. Saya ingin semua menyaksikan bahwa banyak hal yang dapat dipelajari melalui koperasi karyawan. Saya ingin semua merasakan bahwa kesejahteraan bersama dapat diwujudkan melalui kepedulian, kekeluargaan, serta kebersamaan. Bapak dan Ibu, saya tentu berharap anggota koperasi terus bertambah. Semoga saja suatu saat nanti keluarga besar SD Palapa lengkap ada di dalamnya. Tak perlu risau memperhitungkan keuntungan pribadi, tetapi ayo kita berusaha mewujudkan kesejahteraan bersama melalui koperasi. Oke, anak-anak kelas 6, perhatikan gambar di bawah ini. Kedua gambar tersebut merupakan bagian dari kampus perguruan tinggi yang ternama. Nah, gambar kiri merupakan kampus Nanyang Technology University (NTU) di Singapura. Nah, gambar yang sebelah kanannya merupakan kampus Universitas Indonesia atau UI ya, di Depok, Jakarta. Nah, banyak mahasiswa NTU yang berasal dari Indonesia. Nah, sebaliknya juga banyak pula mahasiswa yang belajar di UI yang berasal dari luar negeri. Oke. Di sana ada Udin dan Lani ya. Lani berkata, saat memimpin terkadang kita banyak menemui perbedaan pendapat. Nah, namun perbedaan tersebut dapat diselesaikan melalui musyawarah. Nah, bukankah musyawarah adalah bagian dari nilai-nilai kepemimpinan? Pemimpin yang bijak adalah pemimpin yang tidak merasa dirinya paling hebat. Oke anak-anak, kita masuk ke pembelajaran 4. Di sana kita akan belajar bersama dengan Lani. Lani bertanya kepada kita, apakah kamu sering mendapat kesempatan untuk memimpin?
Lalu siapa yang kamu pimpin dan bagaimana dengan perasaanmu? Mari kita belajar bersama dengan Lani. Mari kita baca bersama-sama Deda dan 5 butir kentang. Dahulu, ada seorang pencari kayu bakar yang bernama Deda. Dia hidup bersama istri dan ketiga anaknya. Mereka keluarga miskin yang tinggal di gubuk sederhana. Sudah seminggu ini turun hujan, Deda pun tidak dapat pergi ke hutan mencari kayu bakar. Istri Deda berkata, "Suamiku, persediaan makan kita hampir habis. Di sini hanya tersisa 5 butir kentang. Itu pun tidak cukup untuk makan kita sekeluarga." "Aku tahu, bersabarlah. Semoga besok tidak hujan dan aku dapat pergi bekerja. Sisa kentang yang ada biarlah untuk makanan anak-anak saja," kata Deda. Nah, menjelang sore, ada seseorang yang mengetuk pintu rumah Deda. Setelah dibuka, ternyata ada seorang pengemis tua. Dia basah kuyup kehujanan. "Aku sudah berhari-hari kehujanan. Aku juga kedinginan dan kelaparan. Bolehkah aku minta sedikit makanan?" Tanya dari pengemis itu. Deda kasihan melihat si pengemis, tapi dia juga tidak mempunyai banyak makanan. Deda bermusyawarah dengan istri dan anak-anaknya. Akhirnya mereka bersepakat untuk memberikan sisa makanan kepada si pengemis. "Baiklah, kami akan memberikan 5 butir kentang itu kepadamu. Kami sangat kasihan melihatmu," kata Deda kepada si pengemis. "Tunggulah sebentar, aku akan memasaknya dulu," kata istri Deda. Setelah matang, kentang pun dihidangkan. Si pengemis makan 4 butir kentang. Kini kentang yang tersisa tinggal 1. Sebelum pergi, dia berpesan, "Jika kalian mau makan, irislah kentang ini menjadi 5. Pasti cukup untuk makan keluargamu." Deda kemudian mengiris kentang itu menjadi 5. Ternyata kelima irisan kentang itu berubah menjadi 5 butir kentang. Jika sebutir kentang diiris 5 lagi, maka tiap irisnya akan menjadi 5 butir kentang lagi. Begitulah seterusnya. Kini Deda dan keluarganya tidak pernah kekurangan makanan lagi. Deda juga membagi-bagikan kentangnya kepada tetangganya. Oke, berikut adalah jawaban dari penerapan nilai-nilai Pancasila yang ada pada cerita Deda dan 5 butir kentang. Jadi dalam peristiwa dalam cerita tersebut ya, Deda bermusyawarah dengan keluarganya, merupakan nilai-nilai Pancasila yang sesuai dengan sila keempat. Lalu Deda kasihan melihat si pengemis. Nah, itu merupakan nilai-nilai Pancasila yang sesuai dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, Deda kemudian mengiris kentang itu menjadi 5. Ya. Nah, ini merupakan nilai-nilai Pancasila yang sesuai dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu yang keempat, Deda mengajak istrinya untuk bersabar dan berdoa semoga besok tidak hujan. Nah, ini pengalaman dari nilai-nilai Pancasila yang sesuai dengan sila pertama, sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Yang terakhir, yang kelima, Deda juga membagi-bagikan kentangnya kepada tetangganya. Nah, nilai-nilai Pancasila yang sesuai dengan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Nah, jadi peristiwa dalam cerita yang pertama adalah Deda bermusyawarah dengan istri dan anak-anaknya yang tadi ya. Yang kedua, Deda kasihan melihat si pengemis. 3, Deda kemudian mengiris kentang itu menjadi 5. 4, Deda mengajak istrinya untuk bersabar dan berdoa semoga besok tidak hujan. Yang kelima, Deda juga membagi-bagikan kentangnya kepada tetangga. Nah, nilai-nilai Pancasila yang sesuai yaitu yang pertama adalah sila ke-4, yang kedua sila kedua, yang ketiga sila kelima, yang keempat sila ke-1, dan yang terakhir yang kelima adalah sila ke-3. Selanjutnya, kegiatan Ayo Berkreasi. Buatlah patung dari bahan lunak di sekitarmu. Kamu dapat menggunakan tanah liat, bubur kertas, lilin, sabun batangan, ataupun plastisin. Nah, buatlah bentuk seperti yang kamu inginkan. Nah, berikut ini contoh membuat patung dari bubur kertas ya. Yang pertama adalah siapkan kertas bekas. Kedua, rendam kertas kira-kira selama 24 jam sampai lunak. Yang ketiga, buatlah kerangka menggunakan kawat. Besar kecilnya kawat menyesuaikan besar kecilnya patung yang akan dibuat. Yang keempat, kertas yang sudah lunak dapat ditumbuk lagi lalu diperas dan dicampur dengan lem kanji sampai berbentuk seperti tanah liat ya. Yang
Yang kelima, tempelkan bubuk kertas pada kerangka kawat sesuai dengan bentuk yang kamu inginkan. Yang keenam, untuk mendapatkan lapisan luar yang halus, lapislah dengan kertas yang berwarna putih dengan lem. Yang ketujuh, jemur patung di bawah sinar matahari. Terakhir, setelah kering, warnai patung dengan cat kayu atau cat tembok sesuai dengan warna yang kamu sukai. Nah, anak-anak, ini adalah berikut kerangkanya dan hasil akhirnya ya. Gambar kerangka dan hasil akhirnya. Oke, berikut ini adalah bentuk dari patung ikan. Nah, berikut adalah langkah-langkah untuk membuat kerajinan dari sabun batang dengan teknik ukir. Nah, alat yang digunakan yang pertama adalah alat ukir dan bahannya adalah sabun batang. Lihat pada gambar, sabun yang diukir menyerupai bentuk ikan. Nah, anak-anak, ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama adalah siapkan alat dan bahan yang kalian akan gunakan. Yang kedua, pembuatan model patung pada kertas. Yang ketiga, hilangkan motif atau tulisan yang berada di sabun batangnya. Yang keempat, potong ujung sabun menggunakan alat pahat yang tidak terlalu lancip. Yang kelima, membuat garis vertikal untuk membagi sabun menjadi kanan dan kiri dengan sama atau seimbang. Ya. Yang keenam, ukir sabun mengikuti dari model patung sehingga berbentuk patung dengan bantuan dari garis vertikal. Yang ketujuh, membersihkan serbuk-serbuk hasil dari pahatan. Maka terbentuklah hasil akhirnya menyerupai bentuk ikan. Nah, jadi anak-anak kelas 6, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Bapak berharap kalian bisa mendapatkan banyak informasi dari pembelajaran kita hari ini. Bapak ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.